Pengertian plat transgenesis. Plat transgenesis adalah transfer gen secara langsung ke dalam tanaman. Gen yang dimasukkan bisa antara tanaman yang berkerabat jauh. Metode yang digunakan juga bervariasi, dari menggunakan bakteri atau dengan cara fisik tertentu. Transfer gen secara konvensional. Persilangan dan seleksi merupakan proses transfer gen untuk membentuk tanaman hibrida, tetapi prosesnya panjang dan hanya terbatas pada tanaman dalam satu spesies. Antara genus lebih sulit untuk dilakukan. Transfer gen dengan bioteknologi modern memanfaatkan kultur jaringan untuk proses regenerasi tanaman setelah gen dimasukkan. Teknik fusi protoplas dapat menggabungkan gen dari dua individu tanaman yang berbeda. Penggunaan bakteri Agrobacterium tumefaciens dapat membantu transfer gen asing ke dalam tanaman. Penggunaan alat untuk memasukkan gen secara langsung. Teknik baru dalam rekayasa genetika dengan perkembangan penelitian genetika molekuler yang membantu dalam pembentukan varietas tanaman baru. 1. Dari satu sel dapat tumbuh banyak tanaman atau bibit. Tanaman yang dihasilkan akan sama dengan sel induk atau klon. Secara konvensional, cloning tanaman sudah dilakukan misal pada ubi kayu atau tanaman lain yang diperbanyak dengan stik. Dengan kultur jaringan, hasil klon lebih banyak dan tidak merusak pohon induk. Protoplas fusion. Protoplas dari spesies yang berbeda dapat disatukan fusi untuk mendapat sel yang akan tumbuh menjadi tanaman hibrid. Seperti persilangan, tapi secara langsung menyilangkan sel-sel. Dinding sel tanaman perlu didegradasi menggunakan enzim selulase. Leaf fragment technique. Teknik ini memanfaatkan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Saat ini diklasifikasikan menjadi Rhizobium radiobacter, tapi masih disebut dengan Agrobacter. Infection process. Virgins copy tDNA. Open channel bacterial cell membrane for tDNA to pass through. tDNA enters plant through wound, integrates itself into plant chromosome. Potongan daun berbentuk bulat dikultur untuk membentuk tanaman baru. Pada tahap awal proses regenerasi, Bacterium Agrobacterium tumefaciens yang membawa T plasmid dimasukkan ke dalam kultur. DNA plasmid akan menyatu dengan kromosom tanaman. Potongan daun ditambah hormon untuk menginduksi tunas dan akar. Tanaman dipindah ke media tanah. Metode ini biasanya digunakan untuk tanaman dikotil seperti tomat, kentang, apel, dan kedelai. Untuk tanaman monokotil seperti jagung dan gandum lebih sulit diinfeksi oleh agrobakter. Gen-gun digunakan untuk menambahkan peluru logam sudah dilapisi dengan DNA ke dalam sel embrionik tanaman. Hasilnya random, tapi biasanya ada sel-sel yang tertembak oleh DNA asing tersebut. Target gen-gun nukleus atau kloroplas. Untuk identifikasi sel yang telah menerima DNA asing, maka DNA yang dimasukkan biasanya membawa gen penanda atau marker gen atau reporter. Gen penanda biasanya berupa gen resistensi terhadap antibiotik tertentu, sehingga jika sel telah mendapat DNA asing, maka akan menunjukkan resistensi terhadap antibiotik tersebut. DNA kloroplas dapat menerima beberapa gen asing pada saat yang bersamaan. Kebanyakan gen asing yang dimasukkan juga tetap aktif saat tanaman menjadi dewasa. DNA kloroplas juga terlepas dari DNA polen, sehingga tidak terjadi penyebaran gen yang sudah diubah ke tanaman lain, atau melalui angin atau metode penyebaran lainnya. Addition teknologi. Gen untuk sifat tertentu diambil dari sel tanaman dan digunakan untuk menghasilkan kopian dirinya yang komplementer. cDNA komplementer DNA. cDNA dimasukkan lagi ke dalam tanaman menggunakan Agrobacter. Tanaman hasil teknologi tersebut akan menghasilkan mRNA normal yang akan bersatu dengan mRNA komplementer, sehingga produk mRNA tidak dihasilkan. Contoh enzim PBG
Polygalactouranas pada buah tomat. Enzim Pg menyebabkan buah tomat memecah pektin sehingga buah cepat membusuk. Teknologi antisensi digunakan untuk menghambat mana yang membentuk enzim Pg sehingga menghambat pembusukan pada buah tomat. Pada tahun 1990 berdasarkan tomat flower surf yang buahnya bisa tetap segar selama beberapa minggu. Gen tertentu dapat dihilangkan jika tidak menguntungkan bagi manusia. Misal, gen yang menyebabkan kentang berubah warna saat dikupas atau terluka dapat dihilangkan. Hal ini bermanfaat saat pengiriman kentang jarak jauh untuk mengurangi kerusakan akibat gesekan selama perjalanan.